teman-teman T4C dan teman-teman The Flame. Gak kerasa ini udah hari Sabtu lagi, kita udah bagian ibadah lagi. Walaupun masih kepisah, kita masih belum bisa bertemu. Tapi aku percaya kita mau sama-sama merasakan sukacita yang baru daripada Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama tinggikan, pujikan nama Tuhan karena hanya namanya yang layak ditinggikan. Ayo semuanya sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita masih bisa diberi satu kesempatan lagi buat sama-sama beribadah. Hari ini aku mau ngajak teman-teman buat jadikan setiap kata dalam lagu yang mau kita nyanyikan ini sebagai satu doa. Bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Penyertaan Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Semuanya itu ada dalam genggaman tangannya dan semuanya itu adalah rencana daripada Tuhan. Kalau kita dibiarkan mengalami satu hal yang sulit, kita harus tetap percaya karena penyertaan Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekarang kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Makes the sun to rise
yesterday, tonight, and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have
Kami percaya Tuhan penyertaan Kau gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah taat Tuhan, bagian kami adalah hormat dan percaya pada semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, menyerahkan hidup kami buat terus Engkau bentuk Tuhan, jadi semakin serupa dengan gambaran yang Engkau. Kiranya sebentar kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu Bapa. Kami tolong siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami hanya fokus sama Engkau aja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Informasi penting untuk Anda. Minggu, tanggal 12 dan 19 Juli akan dilakukan simulasi ibadah di Gereja Rehoboth dalam rangka mempersiapkan segala protokol keamanan dan kesehatan, juga untuk memenuhi ketentuan yang diharapkan pemerintah dan gugus tugas COVID-19, agar ibadah offline nantinya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Simulasi ini hanya dikhususkan bagi pengurus komisi saja, dan bagi jemaat, Anda bisa beribadah secara online seperti biasa. Mari kita doakan bersama-sama agar semua berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa kembali beribadah secara offline. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pendidikan adalah dasar penting bagi generasi calon penerus bangsa. Meski berada dalam situasi di mana segala hal dibatasi, meski keadaan tidak mendukung, anak Anda tetap harus bersekolah. Dalam menyambut tahun ajaran baru 2020-2021, di tengah situasi seperti ini, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rehoboth telah menyiapkan metode pembelajaran yang berkualitas, disertai dengan pemantauan kepada seluruh peserta didik meskipun harus belajar dari rumah, untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan ilmu yang seharusnya dan semestinya mereka dapatkan. Dengan menjalin kerjasama yang baik antara kami, orang tua, dan peserta didik, kami percaya ilmu dapat disalurkan dengan baik, sehingga peserta didik dapat meraih masa depan yang telah Tuhan tetapkan. Ada penawaran spesial bagi Anda. Sekolah Rehoboth juga memberikan bebas uang pangkal bagi peringkat 10 besar. Juga memberikan diskon khusus bagi hamba Tuhan. Mari kita siapkan generasi muda untuk meraih masa depan yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers? Oke, balik lagi. Sore hari ini kita kembali lagi beribadah teman-teman semua. Di rumah kita masing-masing, mungkin udah lama banget kita nggak ketemu. Saya sangat merindukan untuk kita semua bisa bersekutu bareng. Baik di Komsel, baik di gereja. Tapi kita mau berdoa semoga keadaan semakin baik. Karena good newsnya keadaan semakin baik setiap harinya. Kita mau sama-sama berdoa supaya gereja juga akan segera kembali normal seperti biasanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Biar minta Roh Kudus bekerja bagi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sungguh tahu ya Bapa, Engkau Allah yang maha hadir. Sehingga ketika kami saat ini mungkin berada di rumah, mungkin kami di kamar kami, mungkin kami ada di satu tempat yang lain, mungkin kami di perjalanan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami. Kami tahu ya Bapa, Engkau bekerja ya Bapa, Engkau mau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terlebih ketika hati kami siap, ketika hati kami dipersiapkan menjadi tanah yang baik, yang siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa.
Mari Engkau yang taburkan benih firman, biar hidup kami berubah, biar pikiran kami berubah ya Bapa, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Berkati ya Tuhan dimanapun kami berada, dan berkati hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna ya Bapa, tapi Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna dalam setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, biar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat sore hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. What's up teman-teman semua? Saya berharap semuanya masih sehat-sehat, semuanya baik-baik aja di rumah. Dan gak boring, saya yakin karena kalian pasti menemukan sesuatu yang baru, something fun. Kalian udah mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini, I know. Dan keadaan pun sekarang teman-teman semua udah mulai kembali seperti biasa. Mungkin teman-teman sudah mulai merasakan kemacetan, mungkin teman-teman udah merasakan kembali hiruk pikuk keramaian di sekitar teman-teman semua. Dan teman-teman mungkin udah dengar berita, kafe sudah buka ya kan. Mall sudah buka, walaupun dengan segala protokolnya, tapi semua mulai kembali seperti normal. I hope sekolah juga sebentar lagi semoga bisa kembali normal seperti biasanya. Nah, ini satu hal yang menarik sekali karena inilah yang akan saya bahas pada sore hari ini dengan tema The New Normal. Seperti apa new normal? Kita membicarakannya di berbagai platform media sosial, di Instagram, bicaranya soal new normal, di Twitter juga, di YouTube, dimanapun kita lagi ngomongin hal ini. Kenapa? Karena hal ini itu terjadi sangat bombastis. Kenapa? Karena seluruh dunia merasakannya. Ya, seluruh dunia merasakannya. Mulai dari yang tua sampai yang muda semua kena terdampak dari pandemi ini. Sehingga terciptalah suatu kebiasaan normal yang baru. Dalam ketika saya Google gitu ya, arti dari new normal sendiri adalah masa transisi dari suatu masa dengan kebiasaan tertentu menjadi suatu masa dengan normal yang baru. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak normal, tidak biasa, jadi biasa. Sesuatu yang tadinya biasanya kita nggak lakukan, kita jadi lakukan. There is new normal. Jadi sesuatu yang normal yang baru kita lakukan sebagai sesuatu hal yang biasa. Ya, salah satu contohnya apa? Cuci tangan jadi semakin rajin, ya kan? Lalu bersih-bersih sekarang jadi semakin rajin. Masker, kita terbiasa banget. Sekarang justru saya tidak terbiasa kayaknya kalau nggak pakai masker. Kayak aneh gitu. Kalau ngobrol bahkan seringkali saya pakai maskernya. Karena sudah masuk ke dalam normal yang baru. Nah, saya mau bilang, new normal ini sebenarnya terjadi terus-menerus. Berkali-kali di dalam kehidupan manusia. New normal itu sangat normal terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini yang bisa kita lihat banyak banget yang terdampak ya dari pandemik ini. Ada usaha yang tutup, ada usaha baru yang muncul, ada usaha yang tiba-tiba drop, ada usaha yang tiba-tiba melejit gitu kan. Siapa yang sangka kalau dulu kita usaha masker bisa untung banget? Gak ada yang sangka. Siapa yang sangka usaha jual sepeda sekarang jadi laku banget? Teman-teman bisa lihat mungkin di tempat sekitar Bandung yang jual sepeda itu macet all the time. Siapa sangka kalau game-game yang kemarin ini harganya normal sekarang melejit. Karena kenapa? Karena orang banyak stay di rumah. Semua orang main game untuk mengatasi kebosanan mereka. Lalu apalagi yang baru dari new normal? Ada more digital money. Kita semua lebih sering pakai uang digital. Lalu kita juga lebih sering ketemu secara digital. Digital meeting, seperti ini lagi digital meeting. Di sini saya lagi ngomong sama kamera. Dan satu orang soundman di belakang. Gak ada siapa-siapa lagi di ruangan ini. Lalu masker, seperti yang saya bilang, masker di mana-mana. Cuci tangan juga sekarang sebagai satu habit. Sesuatu yang kayaknya aneh gitu kalau kita ketemu orang atau masuk ke rumah orang kita gak cuci tangan dulu. Hand sanitizer tuh kayak wajib gitu ada di tas. Karena itu perlu banget sewaktu-waktu ketika kita nyentuh banyak-banyak hal gitu. Nah ini baru terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Tapi saya mau bilang new normal ini udah terjadi sering kali dalam kehidupan manusia.
Ketika satu kejadian besar berdampak pada banyak manusia, maka ada satu kebiasaan yang berubah. Dari satu kebiasaan yang dulu jadi kebiasaan yang baru. Contoh, mungkin dulu waktu Indonesia masih dijajah sama Belanda, mereka punya kebiasaan yang dulu diterapkan sama orang-orang penjajah, sama Belanda. Nah, itu jadi normalnya mereka. Lalu ketika selesai penjajahan, Indonesia merdeka, mereka memasuki normal yang baru. Lalu begitu juga terjadi dengan pandemi-pandemi lain yang pernah terjadi di dunia. Ya, ada flu Spanyol, ada masih banyak yang lain lagi, mungkin teman-teman bisa googling. Tapi ketika mereka mengalami pandemi, hidup mereka berubah. And then setelah selesai pandemi, ada satu normal baru yang diterapkan dalam hidup mereka. Intinya saya mau bilang, bahwa new normal ini sebenarnya sangat normal banget terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ini bakal terulang lagi hal seperti ini. Akan terulang lagi hal yang seperti ini. Akan terulang lagi hal yang seperti ini. Hari ini kita mau bahas dari sisi firman Tuhan. Menanggapi new normal. Kita harus seperti apa? Bagaimana orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya yang harus jadi contoh di media sosial. Bagaimana kita menanggapi new normal. Kita buka teman-teman semua ayat pada sore hari ini dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Aku gak akan lama teman-teman semua, so mari sama-sama kita siapkan catatan, siapkan Alkitab teman-teman, gak usah karena udah bisa baca langsung di screen. Saya bacain buat teman-teman semua Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Di sini perikopnya berjudul tanggung jawab yang berat. Ini masih satu perikop dengan nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya bacain bagi teman-teman semua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bingung, saya bacakan ayat yang ke-27, teman-teman perhatikan baik-baik. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So dari ayat ini kita dapat dua. Yang pertama apa? Ada yang bisa digoncangkan dan ada yang tidak bisa digoncangkan. Ada sesuatu yang berubah. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Sesuatu yang berubah. Tapi ada satu yang tidak dapat berubah. Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Teman-teman semua. Teman-teman boleh kasih notes dulu di Ibrani 12 ini karena kita bakal kembali lagi ke ayat ini. Dalam satu game yang sangat fenomenal dalam game Nintendo. Ya waktu itu semua orang kayaknya yang punya konsol Nintendo main, mungkin sampai hari ini ada yang bermain. Yaitu game Mario Bros. Game Mario Bros adalah game terlaris pada zamannya teman-teman semua. Game Mario Bros ini lucu banget, dia cuma jalan dari kiri sampai kanan. Dia cuma 2 dimensi saja. Dia melewati berbagai rintangan. Rintangannya macam-macam. Ya kan teman-teman tahu sendiri, mungkin pernah lihat videonya. Dia bisa masuk ke dalam pipa, lalu dia muncul di tempat yang lain dan masih banyak lagi. Dia melewati berbagai banyak rintangan, tapi teman-teman kita semua tahu ujungnya cuma satu. Ya, dia naik sebuah tangga lalu loncat, lalu dia ambil bendera turun. Dan dia pergi menyelamatkan putri, ya kalau nggak salah penyelamatan putri gitu ya. Saya nggak pernah main gamenya. Cuman dia punya satu tujuan. Dia melewati rintangan yang banyak, dia lewatin semua musim. So kalau saya mau bilang gitu ya, new normal itu adalah sering sekali terjadi dalam hidup kita. New normal itu sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan manusia. Mungkin kita pernah mengalami perang berapa lama, lalu setelah itu kembali normal, new normal. Lalu kita hidup seperti biasa, mungkin tidak terjadi perang.
Mungkin terjadi apa? Melesatnya digital. Lalu kita hidup dalam sesuatu yang normal yang baru. Biasanya kita konvensional, keuangan lalu berubah jadi digital. That's a new normal. Jadi kita melewati banyak rintangan, banyak musim. Tapi tetap kita harus tahu tujuannya apa. Saya sangat suka dengan satu kisah ya yang Alkitab ceritakan. Satu kisah yang luar biasa bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saya selalu berulang-ulang kali pakai analogi ini apalagi kalau lagi khotbah di Flame gitu kan. Karena kisah ini adalah kisah yang menggambarkan perjalanan hidup kita bagaimana Allah menyelamatkan kita. Umat Israel dia itu dijadikan budak selama ratusan tahun di Mesir. Teman-teman harus tahu bedanya budak dan bisa dibilang asisten rumah tangga. Budak dan asisten rumah tangga itu beda banget. Budak dengan pegawai itu beda banget. Asisten rumah tangga itu masih punya hak. Budak itu udah gak punya hak teman-teman semua. Budak itu beda sama encus. Beda teman-teman semua. Encus masih punya hak. Tapi budak gak punya hak. Kita gak bisa memperdagangkan encus kita. Kita gak bisa ketemu teman, encus lu berapa harganya nih gue belilah. Gopek ya gue tawar 450.000 gue beli encus lu lah. Encus lu hari ini ikut gue. Nggak bisa kalau kita melakukan hal itu kita bakal ditangkap. Kenapa? Perdagangan manusia teman-teman semua. Yang namanya budak bisa diperjualbelikan. Yang namanya budak itu sama kayak kita lagi beli handphone. Kalau kita udah beli kita dapat full setnya. Sama chargernya, sama semuanya jadi milik kita. Mau kita buang, mau kita injek-injek, mau kita lempar, mau kita kasih ke teman, mau kita jatohin, mau kita airin, semuanya bebas karena itu jadi milik kita. Bahkan saking gilanya apa? Kalau budak punya anak, kalau budak tersebut punya anak, anaknya itu bakal jadi budak yang dimiliki oleh tuannya. So budak itu jadi turun-temurun. Dan ratusan tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Teman-teman semua. Contohnya apa dulu ada perbudakan? Kisahnya Yusuf teman-teman tahu semua. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf dijual teman-teman semua menjadi budak. Dijual. Dan yang namanya menjadi budak ratusan tahun itu bakal merubah mental seseorang. Ketika kita dulu mungkin pernah mengalami penjajahan berapa lama? Ada yang bilang ratusan tahun, ada yang bilang sebenarnya tidak ratusan tahun, saya tidak tahu, saya akan bahas sejarah hari ini. Tapi ada masa-masa ketika kita dijajah, ada masa-masa ketika kita hidupnya tidak bebas dan menjadi budak, itu menjadi dampak banget kepada mental kita. Ya. Berdampak banget sama kehidupan kita, berdampak banget sama kehidupan sosial kita. Begitu juga dengan bangsa Israel saat itu. Ketika mereka menjadi budak, mereka punya mental budak. Mereka punya kebiasaan sebagai budak. Mereka berlaku seperti budak. Dan satu saat Allah memerintahkan siapa? Musa. Musa datang untuk membebaskan bangsa Israel. Musa masuk ke Mesir, Musa berbicara pada Firaun, lalu Israel dibawa menyeberangi Laut Teberau saat itu atau Laut Merah. Lalu mereka melewati air dan bangsa Mesir mati di sana semua. Mereka sampai ke seberang lautan. Lalu mereka melihat mereka telah bebas. Mereka bersorak gembira. Kenapa? Karena saya sudah bukan budak lagi. Ya saya sudah bebas. Saya sudah bebas, sekarang saya bukan budak lagi. Lalu ketika mereka melihat jalan di depan mereka, yaitu padang gurun. Mereka sedang memasuki yang namanya apa? The new normal. Mereka dulunya adalah budak, mereka berada di dalam satu mentalitas budak, mereka berada di dalam satu gaya berpikir budak, lalu mereka berlaku seperti budak, lalu mereka melihat di depan mereka ada padang gurun. Dan mereka tahu saat itu juga mereka sedang memasuki the new normal. Kita tahu semua kisahnya
Bangsa Israel seringkali bersungut-sungut, ya kan? Bangsa Israel seringkali melanggar didikan Tuhan. Kita tahu, mungkin ketika saya menyiapkan firman ini, saya mungkin ada pertanyaan, saya ada pertanyaan dalam diri saya. Pernah nggak kalian bertanya seperti ini? Kenapa sih Tuhan? Gini ya Tuhan ya, ini bangsa Israel menurut penelitian yang ada, mereka itu menjadi budak itu sekitar 300 sampai 400 tahun. 300 sampai 400 tahun sekitar ya, saya tidak bilang pastinya tapi sekitar 300 sampai 400 tahun. Kenapa ya Tuhan? Kenapa enggak setelah lewat dari laut, kenapa setelah enggak bangsa Israel setelah diselamatkan, kenapa Tuhan enggak bawa aja ke mana? Ke Taman Eden gitu Tuhan? Kenapa enggak Tuhan bawa aja ke mana ya? Ke satu kota yang besar gitu Tuhan, atau enggak tempat perjanjian aja langsung Tuhan. Kenapa enggak bawa ke Kanaan aja? Setelah jadi budak kita capek, diperintah saatnya kita pergi ke Kanaan, lalu di Kanaan kita duduk chilling sambil nonton Netflix. Kenapa enggak langsung ke sana aja? Pernah enggak berpikir seperti itu? Saya pernah berpikir seperti itu. Why? So jadi apakah tujuan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Apakah cuma untuk sebuah kenyamanan sementara? Atau hanya untuk kesenangan daging? Mereka yang tidak mengerti tujuan akan berakhir dengan bersungut-sungut. Mereka akan berakhir dengan kecewa. Ekspektasi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir adalah apa? Mereka mau hidup enak dan nyaman. Saya sudah diperbudak, saya keluar, saya harus hidup dengan enak dan nyaman. Enggak lama setelah mereka jadi orang bebas, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan bawa saya keluar ke sini, lalu saya mau mati di padang gurun. Tuhan bawa saya keluar biar saya nggak mati di Mesir, tapi mati di padang gurun gitu maksud Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Bahkan ketika mereka melihat ada pengharapan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan kirim mana, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika Tuhan kasih satu ruh untuk mendidik mereka, untuk mengambil makanan secukupnya. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil lebih bagi hidup mereka. So bangsa Israel masuk ke dalam satu musim yang baru dalam hidup mereka. Di mana bukan tujuan Tuhan, bukan cuma hidup enak dan nyaman. Perhatikan Keluaran 5 ayat 1, teman-teman baca di rumah masing-masing. Keluaran 5 ayat yang pertama. Inilah kemauannya Tuhan ketika Tuhan mau bangsa Israel keluar. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa? Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Yang Tuhan mau ketika bangsa Israel keluar dari Mesir apa? Bangsa Israel menyembah Tuhan. Bangsa Israel memberikan hatinya sama Tuhan. So bukan cuma kenyamanan sementara atau kesenangan daging aja. Tuhan mau bangsa Israel bisa menyembah. Artinya apa? Tuhan mau bangsa Israel diubahkan mentalnya. Setelah selama ini hidup dalam perbudakan, bangsa Israel perlu berubah. Saya suka analogi dari padang gurun ini teman-teman semua. Siapa di sini yang mau tinggal di padang gurun? Semua orang pasti bermimpi ingin tinggal di pantai. Saya pengen tinggal di pantai, Kak, saya pengen tinggal di gunung. Yang view-nya tuh langsung tebing keraton gitu. Kalau enggak pantai Kak, yang langsung belakangnya laut, samudra Pasifik Kak gitu. Semua pengennya seperti itu. Enggak ada yang, Kak saya pengen rumahnya di padang gurun. Gak ada siapa-siapa, sepi, kosong, panas Kak. Gak ada yang mau seperti itu. Kenapa? Padang gurun sebenarnya analogi. Analogi apa? Sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Padang gurun adalah bukan tempat yang baik untuk hidup. Tujuannya apa? Tuhan bawa bangsa Israel ke sana. Bawa bangsa Israel ke tempat yang kosong, ke tempat yang tidak ada apa-apa, ke tempat tidak ada yang bisa dilakukan, ke tempat yang tidak baik
untuk hidup, tujuan Allah menempatkan bangsa Israel di padang gurun adalah supaya bangsa Israel merasakan penyertaannya yang sempurna. Bangsa Israel berserah penuh pada Allah di tempat yang kosong, di tempat yang tidak ada apa-apa, di tempat tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan bukan tempat yang baik untuk hidup. So saya gak mau membicarakan hari ini new normal yang lagi kita lalui sekarang. Kenapa? Karena new normal yang kita lalui sekarang ini bakal terjadi berulang-ulang lagi dalam kehidupan manusia. It's never end. Yang mau saya bicarakan apa? Teman-teman dan saya saat ini lagi berjalan di padang gurun. Dunia ini adalah tempat yang kosong. Dunia ini adalah tempat yang tidak ada apa-apanya. Di dunia ini, di bumi ini tidak ada yang bisa dilakukan. Dan ini adalah tempat yang sementara. Ini adalah tempat di mana Tuhan memproses kita. Tempat di mana Tuhan pingin supaya kita berserah penuh sama Dia. So the new normal yang sebenarnya adalah apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita masuk ke dalam the new normal. Sesuatu yang dulu kita tidak lakukan, kita lakukan. Sesuatu yang gak pernah kita lakukan sebelumnya kita lakukan. That is the new normal. New normal yang lagi kita hadapi sekarang. Di tengah pandemi ini. Ini semua adalah hal yang lumrah terjadi. Kenapa? Karena Allah tadi bilang dalam Ibrani 12 ayat 27. Semua hal itu bisa digoncangkan Allah. Bahkan di situ bilang apa? Tuhan, untuk satu kali ini, saya bacain sekali lagi Ibrani 12 ayat yang ke-27. 26 ya, ayat ke-26. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Dan satu kali lagi ini menunjuk kepada apa? Kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Supaya apa? Supaya terlihat apa yang tidak dapat tergoncangkan. Yaitu apa? Allah. Yaitu apa? Tujuan ilahi. Mungkin kita akan melewati banyak musim ke depan. Mungkin ini bukan yang paling parah teman-teman semua. Kotimo mungkin waktu itu udah pernah ngomong, mungkin teman-teman bilang ini yang paling parah. Kita gak bisa pergi ke mall 3 bulan. Kita gak bisa minum kopi lagi. Mungkin ini yang paling parah, gak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau bilang mungkin di depan akan terjadi hal yang lebih parah daripada ini. Tapi ingat teman-teman semua, bukan itu yang harus kita jadikan concern. Yang jadikan concern bagi kita apa? Kita lagi melewati padang gurun disertai dengan Tuhan. Kita lagi berada dalam prosesnya Tuhan supaya kita ada dalam satu new normal. Kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Jawabannya ada di Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ini ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Di situ dibilang, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang tidak tergoncangkan cuma satu, kerajaan Allah teman-teman semua. So yang kita kejar bukan kehidupan yang lebih baik di tempat ini. Tapi ketika kita bisa bersama membangun hubungan dengan Tuhan. Pandemi ini pasti mengajarkan kita. Tapi semuanya kembali tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam setiap musim hidup kita ketika kita masuk ke dalam normal yang baru. Bagaimanapun nanti teman-teman keadaannya, sesulit apapun mau nanti kaki di kepala, kepala di kaki. Dulu jalan pakai kaki, mungkin sekarang harus jalan pakai tangan. Bagaimanapun anehnya dunia ini semuanya bisa digoncangkan oleh Tuhan. Tapi satu yang tidak tergoncangkan, itu Allah. Kerajaan Allah. Perjalanan di dunia ini sementara teman-teman semua. Kita lagi dipersiapkan menuju kekekalan.
Kita sedang dipersiapkan memasuki normal yang baru, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah. Mari teman-teman semua kita tundukkan kepala pada sore hari ini. Saya mau kita semua bawa hati kita, walaupun kita nggak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kita mau ambil satu sikap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita singkirkan semua distraksi yang ada, kita tutup mata kita, dan kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan. Bapa, sungguh Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Engkau Allah yang baik luar biasa Tuhan. Kami sadar, kami tahu ya Bapa, kami dalam perjalanan yang sementara Tuhan saat ini. Kami berada di dalam satu tempat yang sementara, tempat yang kosong, tempat yang tidak ada apa-apanya. Kami gak mau fokus dengan apa yang terjadi. Kami gak mau fokus dengan segala rintangan apa yang kami hadapi Tuhan saat ini. Mungkin ada pandemi, ada lain-lain ya Bapak, yang mungkin menanti di depan kita yang mungkin lebih mengerikan lagi ya Bapak. Kami gak mau fokus sama rintangannya. Semua yang ada di dunia ini, sesuatu yang stabil pun ya Bapak bisa Engkau goncangkan. Kami gak mau fokus sama hal seperti itu, tapi kami mau fokus sama hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu ya Bapak. Kami mau belajar ya Bapak menjadi umat yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini buat teman-teman Flamers yang sedang mengikuti ibadah online. Dimanapun mereka berada, apapun masalah yang sedang mereka alami, kami diingatkan satu hal. Kami gak mau fokus sama masalahnya, kami mau fokus sama satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Engkau. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, Engkau menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Kami yakin ya Tuhan, Engkau tahu keperluan kami, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah ke depan ya Bapak, rintangan-rintangan ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, usaha kedua orang tua kami. Berkati ya Tuhan sekolah kami, berkati ya Tuhan tempat kerja kami, kuliah kami ya Bapak, kampus kami ya Bapak. Dimanapun ya Tuhan kami saat ini Engkau tempatkan. Biar Tuhan kami bisa menjadi garam, kami jadi terang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehobot 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehobot menyediakan QR Code. Silahkan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.